sekarang kita akan mengikuti kegiatan diskusi kelompok, diskusi yang akan disampaikan oleh kelompok, itu maksudnya ya, oleh kelompok 1, yaitu Kevin, Diva, Kesia, Alfi, Mesya, dan kawan-kawan lah ya, banyak. Dan kawan-kawan, ini sampai ke bawah, sampai Rizaldi ya, Rizaldi. Dan proses diskusinya nanti akan dimoderatori oleh rekan di antara rekan-rekan. Jadi salah satunya memoderatori ya. Silakan siapa aja yang ditunjuk oleh kelompok 1 untuk memoderatori. Saya memantau saja ya proses diskusi dan nanti di akhir saya akan memberikan catatan baik teknis diskusi maupun materi ya untuk perbaikan ke depannya. Jadi untuk diketahui kelompok 1 ini temanya adalah mengenai parlemen di masa Orde Baru ya, parlemen di masa Orde Baru. Dan proses diskusi nanti yang akan dipandu oleh moderator itu kurang lebih 1 jam ya, 1 jam. Jadi 1 jam itu untuk penyampaian dan 1 jam setengah jam atau 30 menit itu untuk penyampaian dan 30 menit itu untuk diskusi tanya jawab ya, diskusi interaktif dengan rekan-rekan yang lain. Dan dipandu proses diskusi oleh moderator. Dan 1 jam terakhir adalah catatan-catatan proses diskusi perbaikan ya dari saya. Jadi kita ada waktu 1,5 jam untuk proses diskusi dan review dari proses diskusi. Nah, jika sudah siap, saya kira untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan proses diskusi kepada moderator dari kelompok 1. Ya, siapa yang akan mimpin? Saya, Pak. Siapa ini? Tata, Pak. Oh iya, ya. Silakan ya, Ta ya, untuk memimpin proses diskusi, termasuk juga nanti memoderatori ketika ada yang mau bertanya ya. Silakan, Ta, langsung saja. Sebelumnya izin bagi materi dulu, Pak, sama Mesya. Oh iya, silakan. Maaf sebelumnya Pak, izin share screen. Ya, silakan udah keluarkan dulu ya. Silakan coba aja. Udah bisa belum? Udah ya? Udah, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan yang mana telah sama-sama kita hadir dalam acara kuliah Sistem Perwakilan Politik pada pagi hari ini. Juga terima kasih banyak kepada Bapak Subhan yang telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada kelompok kami, kelompok 1, untuk memaparkan materi mengenai parlemen pada masa Orde Baru. Sebelum diskusi ini kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya sendiri Tata Romansa selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Mesya Amelia sebagai operator, Rizaldi, Keisha, Arya, Alpi, dan Fitri sebagai pemateri, serta Husna dan Dipa sebagai notulen, Kevin, Denny, dan Dapa sebagai penanggung jawab kelompok. Mengingat waktu yang tidak terlalu banyak, maka untuk itu kami akan memulai saja diskusi pada pagi hari ini. Kepada pemateri 1, Rizaldi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang eksistensi parlemen di Indonesia pada masa Orde Baru. Keberadaan atau eksistensi parlemen pada masa Orde Baru yang pertama yaitu terkait dengan keanggotaan pada saat Orde Baru. Pada masa ini, anggota DPR dan MPR adalah anggota yang terbagi dalam beberapa fraksi, yakni fraksi Parpol, fraksi Golkar, dan juga fraksi ABRI. Yang kedua terkait dengan pelaksanaan fungsi. DPR pada masa Orde Baru mempunyai 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, budgeting, serta pengawasan. Tapi
realitanya di lapangan sudah menjadi rahasia umum bahwasanya DPR pada saat masa ini hanyalah bertugas menjadi pelayan penguasa pada saat itu. Selanjutnya yang ketiga terkait susunan atau struktur kelembagaan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Ketua DPR merangkap juga sebagai Ketua MPR. Pada masa ini, berdasarkan regulasi pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah memutuskan MPR berkedudukan dalam ranah lembaga negara tertinggi. Kedudukan MPR mengalami digresi pada ranah praktik dan hal ini mempengaruhi peranan MPR yang berfungsi sebagai pelaksana kedaulatan dari rakyat. Walaupun MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi MPR tidak dapat memainkan perannya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat karena terbentur dengan kewenangan dari Presiden dalam mengangkat separuh anggota MPR, sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap independensi kelembagaan. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri 1 Rizaldi atas penjelasan materinya. Selanjutnya kepada pemateri 2 Keisha, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya melakukan presentasi kali ini. Hubungan kelembagaan yang ada di Indonesia antara Dewan Perwakilan Rakyat pada masa Orde Baru. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar seringkali tidak secara eksplisit mengatur lembaga negara, tetapi kemudian diserahkan kepada undang-undang untuk mengatur lebih lanjut. Hal ini juga sesuai dengan materi muatan undang-undang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang salah satunya adalah pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang yang mengatur tentang organisasi atau lembaga negara sesuai dengan konstitusi selanjutnya disebut Undang-Undang Lembaga. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Keisha yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kepada pemateri 3 Arya Wildan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Yang selanjutnya yaitu materi ketiga yaitu mengenal DPR dan MPR pada masa Orde Baru. Yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat pada masa Orde Baru yang bertugas mengubah dan menetapkan MPR, memilih presiden dan wakil presiden, menetapkan GBHN setelah reformasi memiliki tugas baru tetapi mengurangi tugas yaitu dalam memilih presiden dan wakil presiden dan terhadap GBHN. Yang selanjutnya yaitu hak atau kewenangan MPR. MPR memiliki hak untuk memilih dan dipilih, membela diri. Yang selanjutnya itu MPR berhak untuk mengajukan saran tentang amandemen pasal-pasal di dalam UUD 1945 dan yang terakhir yaitu MPR juga memiliki hak untuk menentukan sikap serta pilihannya dalam mengambil keputusan. Baik, terima kasih, moderator. Ya, terima kasih kepada Arya Wildan yang telah memberikan pemaparan materinya. Selanjutnya pemaparan materi kelima oleh Saudari Alpi. Kepada Saudari Alpi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai Dewan Perwakilan Rakyat pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, DPR masih cenderung dan digunakan sebagai tangan kekuasaan sehingga tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya, yaitu fungsi pengawasan. Mengontrol kekuasaan pada masa ini, DPR bak macan, ompong yang tak berdaya menerkam mangsa dan sudah menjadi rahasia umum hanya berfungsi sebagai tukang stempel dan pelayan pengusaha pada masa itu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Alpi. Selanjutnya kita akan memasuki pada materi terakhir kepada Saudari Fitri. Silakan untuk memaparkan materi terakhir. Baik, terima kasih kepada moderator. Dapat kita simpulkan, Orde Baru adalah tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia yang diletakkan kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Orde Baru merupakan suatu reaksi dan koreksi prinsipil terhadap praktik-praktik penyelewengan yang telah terjadi pada masa lampau, yang lazim disebut zaman Orde Lama.
Pemerintahan Orde Baru dimulai sejak tahun 1966 sampai 1998. Dengan adanya surat perintah 11 Maret yang kemudian disalahartikan sebagai surat pemindahan kekuasaan antara pemerintahan Orde Baru dengan Orde Lama. Tidak jauh berbeda, sama-sama menggunakan sistem political and rule sharing dan partnership, hubungan kemitraan antara sipil dan militer. Perbedaannya hanya terletak pada dasar legitimasinya. Terbukti bahwa Presiden Soeharto memegang kekuasaan eksekutif sebagai hasil dari pemilihan MPRS dan MPR sejak tahun 1973. Selama masa Orde Baru, pemerintahan berhasil melaksanakan 6 pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan tahun 1998. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah memaparkan materinya sebaik mungkin. Selanjutnya, kami akan memasuki pada sesi tanya-jawab. Pada sesi tanya-jawab ini, kami akan membuka terlebih dahulu 3 opsi pertanyaan. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk bertanya. Kepada Muhammad Paujan, silahkan bila ingin bertanya. Dan Muhammad Rizal. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada kelompok ini. Ya. Mengapa pada masa Orde Baru DPR masih cenderung dan digunakan sebagai tangan kekuasaan sehingga tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya, yaitu fungsi pengawasan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Ujan yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya kepada Muhammad Rizal Rifai, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengungkapkan keluh kesah yang terjadi pada masa rejim Orde Baru. Kita ketahui di sini bahwa Soeharto bisa menguasai negeri ini selama kurang lebih 32 tahun karena Soeharto bisa memobilisasi Opsus serta PNS yang ada di Indonesia yang disatukan ke dalam sebuah partai, yaitu Partai Golkar. Dan di sini juga kita ketahui bahwa para anggota parlemen di sini dalam menjalankan fungsinya tidak berjalan sama sekali. Yang ingin saya tanyakan, kenapa kesadaran dari masyarakat dalam menghimpun istilahnya kekuatan massa untuk menjatuhkan kepemimpinan Soeharto yang istilahnya telah menguasai negeri ini dan menyebabkan terjadinya banyak kekacauan sangat begitu terlambat dan akhirnya bisa direalisasikan di tahun 1998. Apakah istilahnya para pemikir-pemikir bangsa pada waktu itu tidak memiliki keberanian ataupun kekuatan untuk menghimpun massa, karena kita ketahui bahwa massa yang terbanyak yaitu masyarakat, bukan istilahnya massa dari pegawai negeri sipil ataupun Opsus yang cakupannya hanya sedikit. Tetapi kita kesampingkan hal itu bahwa Soeharto juga dalam memimpin negeri ini bisa membawa kemajuan terhadap pembangunan Indonesia. Bahkan banyak dari luar negeri itu menjuluki Indonesia sebagai macan Asia. Begitu saja mungkin alasan mengapa terjadinya gonjang-ganjing ataupun kekisruhan yang terjadi pada rejim Soeharto, di mana peran legislasi tidak berfungsi sama sekali, bahwa dia sebagai anggota legislasi yang memiliki istilahnya kekuasaan sendiri, sebagai pembuat kebijakan tidak berhasil mengatur jalannya demokrasi di negeri ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Rizal yang telah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa baik. Kami masih membuka satu opsi pertanyaan. Bila rekan-rekan masih ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bila tidak ada, kami akan mencari jawaban terlebih dahulu untuk Paujan dan Rizal, mohon ditunggu. Moderator izin menjawab pertanyaan dari Faujan. Iya, silakan Rizaldi.
Mungkin tadi jawabannya agak sedikit sudah disinggung oleh Rizal. Salah satunya itu karena Soeharto pintar untuk memobilisasi massa. Selain itu juga dalam peran DPR dan MPR dalam melaksanakan kedaulatan rakyat ini, seperti yang tadi saya jelaskan dalam materi, terbentur oleh kewenangan dari Presiden yang mengangkat separuh anggota MPR dari yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat separuh anggota DPR, yang berarti setengah dari dewan itu pro terhadap rezim saat itu. Jadi salah satu mengapa DPR dan MPR saat itu bisa dijadikan alat, mungkin karena salah satunya itu seperti ini. Mungkin dari yang lain ada tambahan, silahkan. Kepada Pak Ujan, bagaimana? Apakah ada tanggapan mengenai jawaban dari Rizaldi ataukah sudah cukup? Atau ada rekan-rekan yang ingin menanggapi lagi? Dipersilahkan. Baik, menurut saya sudah cukup. Terima kasih. Baik, Pak Ujan, kalau sudah cukup. Untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Izin moderator. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari teman kita, yaitu Kang Rizal gitu. Di sini poin-poin yang saya tangkap dari pertanyaan dari Rizal tadi adalah mengapa pada saat itu masa yang pada dasarnya masyarakat itu lebih banyak gitu daripada, bisa dikatakan mahasiswa, lebih banyak daripada PNS dan ASN dan segala macamnya gitu. Dan tadi dikaitkan juga oleh Mas Rizal tadi bahwa PNS itu masuk ke Golkar, ABRI masuk ke Golkar, dan semacamnya gitu. Terus yang poin pertanyaan kembali adalah pada dulu Indonesia pada masa Soeharto, Indonesia mengalami kemajuan dan legislasi fungsi legislasi pada DPR tidak berperan penting pada masa Orde Baru gitu. Di sini saya akan menjawab yang pertama, yaitu adalah mengapa pada masa itu masyarakat itu takut gitu. Kenapa pergerakan masyarakat dan mahasiswa itu bisa terrealisasi dan revolusi hanya pada tahun 98. Yang menjadi jawaban adalah pada saat itu kita sering mendengar bahwa dari cerita-cerita orang tua kita pada masa hidup di masa Orde Baru, bahwa pada saat itu pemerintahan itu terus menjaga masyarakatnya gitu untuk berorientasi kepada menjaga kestabilan politik dalam negeri. Contohnya adalah Petrus dan kejadian pembunuhan aktivis pada zamannya gitu, seperti Munir, seperti yang bisa dikatakan bahwa mahasiswa yang dijaga dan dijaga pergerakannya seperti itu. Yang menjadi pertanyaan lagi, mengapa padahal pada masa itu Indonesia mengalami kemajuan. Nah, kalau misalkan kita kaitkan gitu ya, kemajuan apa yang dirasakan, apakah harga BBM dan harga bahan pokok yang lebih murah daripada hari ini gitu. Yang menjadi jawabannya adalah pada saat itu pada masa Orde Baru itu, masa kepemimpinan Soeharto, memang bisa dikatakan harga bahan pokok itu murah gitu, dan harga BBM itu murah karena pada saat itu disubsidi oleh pemerintah gitu. Coba misalkan kita kaitkan dengan negara Venezuela gitu, apa itu yang pokoknya negara Venezuela gitu, dia mensubsidi bahan-bahan pokok dan
eh, bahan pokok dan BBM. Tapi apa yang terjadi? Venezuela mengalami inflasi yang besar-besaran dan tidak adanya harga mata uangnya tidak adanya harga mata nilai tukar mata uangnya gitu. Dan bisa dikatakan bahwa itu adalah suatu kemakmuran dan kesejahteraan yang semu bagi kelompok kami gitu. Terus dikaitkan lagi bahwa legislasi tidak berperan, fungsi legislasi pada zaman Orde Baru tidak berperan semestinya gitu. Yang bisa kelompok kami jawab pada pertanyaan ini adalah pada saat itu memang fungsi legislasi tidak berjalan dengan semestinya karena DPR pun dipilih oleh presiden dari pengangkatan gitu. Yang pertama adalah pengangkatan dari fraksi ABRI, fraksi golongan karya dari ABRI dan fraksi golongan karya dari non ABRI gitu. Dan partai-partai oposisi itu dibatasi pergerakan seperti pergerakan dari fraksi PDIP dan sebagainya gitu. Mungkin kalau misalkan Mas Rizal kurang puas dengan jawaban dari kelompok kami, kiranya dapat disanggah gitu. Terima kasih. Izin menambahkan sedikit, moderator. Ya, silakan, Bu. Tadi menyinggung pertanyaan Rizal, apakah penurunan Soeharto ini mengapa telat, apakah tidak adanya keberanian dan lain sebagainya. Di sini saya izin menjelaskan sebentar bahwasanya ketika saat itu penurunan Soeharto itu mempunyai peran dari aparat dan aparatur itu sendiri. Mengapa telat? Karena pada tahun atau masa-masa sebelumnya, periode sebelumnya, Soeharto ini memiliki kepercayaan penuh, ABRI, aparat dan aparatur ini memiliki kepercayaan penuh kepada Soeharto. Dan adanya reformasi tahun 98 itu punya peran dari aparat dan juga aparatur itu sendiri yang sudah jengah terhadap pemerintahan Soeharto. Jadi bukan hanya peran mahasiswa saat itu ataupun bukan hanya peran mahasiswa, tapi juga ada peran dari aparat dan juga aparatur itu sendiri dalam menggulingkan Soeharto. Itu aja sih. Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih, Di. Mungkin saya juga ingin menambahkan sedikit jawaban dari rekan-rekan saya, mengapa Soeharto dapat berkuasa begitu lama. Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya Soeharto menggunakan militer dan para PNS sebagai alat dia untuk mempertahankan kekuasaannya. Beliau mengintimidasi masyarakat yang bersuara agar beliau diturunkan. Beliau juga menggunakan cara-cara yang bisa dikatakan melanggar HAM. Terus mengapa beliau dapat memajukan Indonesia? Beliau juga kan menggunakan sistem pembangunan 5 tahun yang berlangsung beberapa periode sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik. Mungkin dari kelompok kami cukup sekian. Mas Rizal, apa ada tanggapan lain atau bagaimana? Ya, terima kasih moderator Mas Tata dan kawan-kawan yang menjawab pertanyaan saya. Saya sudah mendapatkan poin-poin inti dari pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Mas Rizal. Mungkin rekan-rekan yang lain ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Saya persilahkan. Ya, sekali lagi kepada rekan-rekan lainnya, apabila masih ada yang ingin mau dipertanyakan atau ada yang ingin mengeluarkan pendapat, kami persilahkan. Bagaimana rekan-rekan? Karena bila rekan-rekan tidak memberikan tanggapan, mungkin diskusi kami akan kami akhiri dan Zoom ini akan saya kembalikan kepada Pak Subhan. Silakan yang lain ya. Masih diberi kesempatan, masih ada waktu. Silakan. Silakan kepada rekan-rekan bila ingin bertanya.
Ya, kepada Mas Muhammad Dorik Palih, silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, atau mungkin lebih tepatnya, izin menanyakan apa tanggapan kelompok kalian mengenai NKK BKK di masa Orde Baru pada saat itu? Bisa diulangi, Pak? Pertanyaannya, apa tanggapan kelompok kalian mengenai NKK BKK pada saat masa Orde Baru? Ya, baik. Terima kasih, Mas Palih. Cukup pertanyaannya, apa masih ditambah? Cukup. Ya, baik. Terima kasih. Mohon tunggu jawabannya dari kelompok kami. Ya, kepada Mas Palih, mohon ditunggu jawabannya. Kami sedang mempersiapkan terlebih dahulu. Ya, kepada saudara Kevin, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Palih. Ya. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Tadi pertanyaan adalah NKK BKK ya, normalisasi kehidupan kampus Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau disingkat NKK BKK. Adalah sebenarnya kan kalau misalkan kita lihat dari Orde Baru gitu yang otoritarian gitu ya, totaliter gitu, untuk menjaga kestabilan politik dalam negeri, yang bahwasanya memang Orde Baru itu sangat menjaga kestabilan politik dalam negerinya. Contohnya yaitu dengan membatasi pergerakan mahasiswa melalui NKK BKK ini. Mahasiswa itu adalah, kalau misalkan kita kaitkan dengan sekarang, adalah agent of change gitu ya, mempunyai daya kritis yang tinggi, mempunyai suatu pertanyaan tentang pemerintahan, tentang idealisme pemerintahan yang cocok untuk masyarakat dan sebagainya gitu. Kalau misalkan kita lihat lagi NKK BKK ini, kan NKK BKK ini bertujuan untuk membatasi kegiatan politik mahasiswa, yang dimana mahasiswa itu dilarang untuk berpolitik di kampus. Kalau misalkan kita lihat lagi dulu juga contohnya adalah Megawati pada masa itu, dia sebagai mahasiswa sangat dijaga oleh rezim Orde Baru karena memang dia merupakan anak dari Soekarno dan memiliki daya pikir yang kritis seperti pergerakannya gitu. Itu kalau misalkan itu dari jawaban dari kelompok kami. Jika ada anggota dari kelompok kami yang ingin menambahkan, dipersilakan. Izin menambahkan, moderator. Ya, silakan Disaldi. Dengan adanya NKK dan BKK ini sebenarnya salah satu cara dari Soeharto untuk melanggengkan kekuasaan, dan salah satu bukti mencederai demokrasi lah, bahwasanya mahasiswa hanya ditekankan atau difokuskan untuk sebagai lembaga keilmuan yang berfokus pada pengembangan ilmu dan juga teknologi. Dan menurut saya dengan adanya NKK dan BKK ini salah satu cara untuk menghilangkan atau meminimalisir mahasiswa yang bergerak dalam ranah politik. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator.
Ya baik, kepada Kevin dan Desali atas jawabannya. Mungkin saya sedikit menambahkan dari rekan-rekan saya. Tentunya pemerintah melakukan hal ini agar pemerintah dapat mengetahui bagaimana mahasiswa itu bergerak. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya mahasiswa adalah agen perubahan. Jadi pada masa itu Soeharto sengaja melakukan hal ini agar gerakan-gerakan di bawah di akar rumput di kalangan mahasiswa dapat diketahui oleh beliau sehingga beliau mudah untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan agar kekuasaannya tetap langgeng. Bagaimana Mas Fali? Apakah ada tanggapan atau ada sanggahan? Terima kasih, moderator. Jawabannya sudah cukup. Baik, terima kasih Mas Fali atas pertanyaannya. Kepada rekan-rekan sekali lagi, saya tekankan apabila ada yang ingin bertanya atau mengeluarkan pendapat, saya persilahkan. Bila tidak ada, sampai jam 10 mungkin akan kami kembalikan Zoom ini kepada Pak Subhan. Ya, sekali lagi kepada rekan-rekan saya beritahu bila ada yang ingin bertanya saya persilahkan. Mungkin Bu Lintang ingin bertanya. Tidak, moderator. Sudah cukup menurut saya. Baik, terima kasih Lintang. Rekan-rekan yang lain bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya atau ingin melakukan pendapat? Saya masih berikan waktu. Mungkin bila tidak ada yang bertanya, kami akan tutup saja diskusi pada kali ini dan akan saya kembalikan kepada Pak Subhan. Sebelumnya izin bertanya Pak, bagaimana? Apakah sudah cukup atau masih nunggu yang lain Pak? Cukup aja ya. Kesimpulan aja tuh, kesimpulan. Ya baik Pak. Sebelumnya izinkan saya selaku moderator untuk menyimpulkan dari diskusi kali ini. Orde Baru merupakan orde di mana rejim Soeharto berkuasa selama 3 dekade lebih. Masa peralihan dari Soekarno kepada Soeharto melalui gonjang-ganjing yang sangat luar biasa, parlemen memiliki peranan yang sangat strategis, tapi pada pelaksanaannya beliau tidak bisa melakukan apa-apa, seperti macan ompong yang tidak dapat berbuat apa-apa. Beliau menjadi tangan kekuasaan, sehingga apa yang dilakukan merupakan perintah dari Soeharto. Soeharto memiliki peranan yang luar biasa pada masa ini, kekuasaannya langgeng hingga tak terkalahkan oleh siapapun. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi dapat saya simpulkan juga bahwasannya pada masa Orde Baru beliau melakukan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dapat menetralisir bagaimana kekuasaan beliau dilakukan agar masyarakat di akar rumput tetap patuh terhadap apa yang ia laksanakan. Mungkin kesimpulan dari kami cukup sekian. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah mengikuti diskusi pada kelompok kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya di kelompok kami. Terima kasih kepada Pak Subhan yang telah memberikan kesempatan dan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih atas penyampaian presentasi dari kelompok 1 kelas C yang barusan dipimpin oleh moderator Saudara Tata Romansyah ya. Dan saya akan mereview proses diskusi barusan. Pertama dari segi teknik diskusi, presentasi dan cara memimpin diskusi. Saya mengomentari dulu moderator ini baik ya, bahkan sangat baik lah ya, Tata ya, sangat baik dibandingkan dengan kelompok yang A, B tadi, jadi lebih baik gitu ya, responsif dan
proses memimpin juga sangat mengarahkan ya, sangat mengarahkan, dan hal ini sangat penting terkait dengan moderator karena moderator itu menjadi ruhnya dalam mengawal proses diskusi. Jadi jangan sampai proses diskusi itu mati kutu gitu. Mati kutu ataupun mengalami kevakuman. Mengalami kevakuman dalam forum. Baik itu forumnya dalam bentuk forum yang sifatnya langsung, tidak melalui Zoom meeting seperti ini, ya, luring, ataupun melalui daring. Jadi kita harus punya teknik tersendiri, ya. Dan Tata tadi saya kira udah baik ya, Tata, dan itu modal yang cukup baik. Terlihat sudah relatif biasa dalam memimpin proses diskusi. Hal ini penting apalagi untuk mahasiswa ilmu politik yang notabene kesehariannya itu adalah diskusi. Ya, dan ini juga harus diikuti oleh teman-teman yang lain, harus mampu dalam memimpin diskusi, ya, dalam memimpin diskusi. Karena sehebat apapun ide-ide rekan-rekan dalam diskusi, ketika dipimpin oleh pembawa kegiatan atau pembawa acara diskusi yang tidak responsif dan juga tidak mengarahkan, itu nanti ide-ide besar itu ataupun materi-materi yang disampaikan oleh para presentator ataupun oleh para penanya ataupun pembahas itu akan menjadi sia-sia gitu. Termasuk juga dalam proses menyimpulkan ya, dalam proses menyimpulkan diskusi. Nah, saya kira tadi Tata sudah relatif baik. Tentunya saya juga membandingkan dengan kelas yang lain ya. Dengan kelas yang lain, tadi relatif untuk kelas yang lain masih banyak kevakuman yang tidak di-cover ya ketika misalnya tidak ada pertanyaan ataupun ketika mau menjawab yang terlalu lama gitu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua mengenai teknik presentasi, tadi sebagian sudah mulai ada yang mengembangkan, tidak hanya membaca, tapi sudah ada yang bisa mengembangkan dari poin-poin presentasi. Dan perlu juga diketahui atau dipahami bahwa presentasi itu, PowerPoint itu kan sifatnya hanya poin-poin penting yang akan dijelaskan kepada publik atau kepada pendengar. Sehingga ketika kita membuat poin-poin dalam presentasi itu, ya, kita sudah membayangkan apa yang akan dijelaskan nanti dari poin-poin presentasi itu. Jadi diharapkan ke depannya tidak dibaca. Tidak hanya sekedar membaca presentasi, Anda mungkin juga sering melihat atau sering memperhatikan PowerPoint yang dibuat oleh saya. Kadang-kala saya membuat PowerPoint itu spontan ya. Atau kalau yang membutuhkan referensi tinggal ditambahkan dari buku ataupun informasi dari sumber lain, koran, majalah atau lain sebagainya. Ya. Tetapi ketika kita membuat PowerPoint itu, kita sudah bisa membayangkan apa yang akan kita kembangkan atau apa yang akan kita jelaskan dari poin-poin utama di dalam PowerPoint itu. Sehingga nantinya tidak hanya sekedar membaca. Tadi saya lihat, saya mengkritisi masih ada yang membaca, ya. Sebagian masih ada yang membaca presentator dari kelompok 1 kelas C ini. Nah, ini ke depannya perlu diperbaiki, perlu disempurnakan lagi. Ya kalau yang barusan sudah tidak apa-apa ya, namanya juga proses belajar gitu. Tapi tentunya perlu ada perbaikan untuk saat-saat yang akan datang ataupun ini menjadi catatan untuk kelompok selanjutnya. Kelompok
2, 3, dan seterusnya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi saya ulangi lagi, jangan sampai terlalu dibaca ya, berusaha untuk mengembangkan apa yang terdapat dalam presentasi berdasarkan pengetahuan kita. Jadi intinya dalam proses penyampaian itu memang kita harus mempersiapkan materi, ya, harus mempersiapkan materi berdasarkan dari bahan bacaan yang kita baca, referensi, ataupun hasil diskusi dengan teman-teman yang lain. Sehingga apa-apa yang disampaikan itu merupakan pengembangan dari hasil bacaan dan diskusi itu yang dibuat powernya, ya, dibuat kata-kata atau kalimat-kalimat utamanya dalam bentuk PowerPoint gitu, ya, dalam bentuk PowerPoint. Nah, mengenai pembagian presentasi tadi sudah relatif baik dan disebar tidak hanya oleh satu pemateri, ya, sesuai dengan pembahasan ataupun job description, ya, job description dari masing-masing pemateri. Tentunya ini sebelumnya sudah di manajemen, sudah dimanage demikian rupa oleh kelompoknya, oleh ketua kelompoknya, dan diatur oleh moderator. Nah, itu saya apresiasi, merupakan modal yang baik cara mengatur proses diskusi yang sudah relatif baik, ya. Nah, tapi catatannya tadi. Nah, kemudian juga mengenai teknik menjawab, ya, teknik menjawab tadi relatif baik dibandingkan dari kelompok sebelumnya sebenarnya. Jadi ketika menjawab itu sudah mulai muncul spontanitas, respon yang baik, spontanitas, tidak loading terlalu lama. Tadi di kelas A ataupun B, ketika mau menjawab pertanyaan itu ada loadingnya terlalu lama, bahkan sampai 5 menit. Nah, ini jangan sampai terjadi, karena audien ataupun pendengar ataupun peserta diskusi akan menilai bahwa presentator itu tidak siap untuk atau kurang menguasai materi, ya, ketika loading terlalu lama. Jadi bahkan kalau bisa tidak ada loading. Jadi ketika ada pertanyaan itu spontan dijawab. Lebih baiknya spontan dijawab aja. Biasanya dalam proses diskusi itu lebih kepada pengetahuan si presentator. Makanya presentator itu sebelumnya harus sudah siap menguasai, ya, paling tidak 10 kali lipat harus lebih menguasai dibandingkan audien. Sehingga apapun pertanyaannya jangan dibatasi. Apapun pertanyaannya kita sudah siap untuk menjawab berdasarkan pengetahuan kita. Makanya pernah nggak Anda melihat ketika Anda bertanya di kelas ini, ya, saya lama menjawabnya? Tidak, Anda bertanya, sudah aja saya jawab. Saya jawab secara spontan berdasarkan dari pengetahuan ataupun literatur dan diskusi-diskusi sebelumnya yang sudah saya lakukan. Ya, dan itu harus dibiasakan. Harus ada sense, ya, ada respon yang tinggi si pemateri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bahkan harusnya jangan sampai ada waktu untuk mempersiapkan jawaban. Tadi di kelompok A atau kelompok B ada waktu, Pak, tolong ada waktu 5 menit untuk mempersiapkan jawaban. Nah, nggak ada istilah seperti itu. Dalam proses diskusi publik itu ketika moderator sudah mempersilakan pemateri untuk menjawab pertanyaan, ya sudah siap. Dan spontan sebenarnya, nggak usah membaca, nggak usah melihat catatan-catatan lain. Spontan saja dijawab sesuai dengan pengetahuan kita. Dan tadi apa yang dilakukan oleh Kevin dan juga Risaldi sudah sangat baik, ya, sudah sangat baik. Terutama Kevin tadi yang menjawabnya bahkan lama. Dan menjawab itu bahkan harus detail, sedetail itu. Anda perhatikan ketika misalnya saya
menjawab pertanyaan Anda. Saya kan detail menjawab pertanyaan Anda itu. Ya, detail dan dikembangkan sedemikian rupa itu menjadi catatan bahwa pengetahuan si narasumber itu makanya disebutnya narasumber. Ya, menjadi sumber dari setiap orang yang bertanya di kesempatan itu gitu. Bayangkan kalau narasumber tidak menguasai materi, nanti kan kasihan ya audiennya gitu. Cuman kelemahannya itu tadi yang menjawab itu hanya Kevin dan Rizaldi saja dan juga Tata ya, sedangkan yang lainnya kan sebenarnya banyak tapi tidak kurang disebar menjawab pertanyaannya. Nah, jadi kalau ada jawaban tadi yang relatif cukup baik itu dari Kevin. Dari Kevin itu dijawab dengan pengembangan yang relatif baik. Jadi jangan sampai menjawab itu hanya bertanyanya panjang, dijawab hanya sekelumit saja. Ya, tidak memuaskan jawabannya. Tapi kita berusaha untuk dijawab secara sistematis dan kemudian juga dijelaskan dengan runtut dan menembus apa yang ditanyakan itu, menusuk apa yang ditanyakan itu, ya dalam gitu jawabannya. Dan itu memang harus dipersiapkan secara matang. Pengetahuan kitanya pun harus luas. Kenapa saya enjoy menjawab setiap pertanyaan? Karena pengetahuan saya ya dikembangkan dari banyak bacaan. Ya, saya jelaskan seperti ini supaya Anda juga membiasakan dalam forum-forum diskusi itu seperti itu. Ya, dalam forum-forum diskusi. Bahkan ini kan forum diskusi ilmiah. Jadi forum diskusi dalam diskusi kelas ini salah satu diskusi ilmiah. Sama sederajatnya itu dengan sidang skripsi, dengan sidang tesis, diskusi publik, seminar, ya. Anda sudah membiasakan di ilmu politik itu dibiasakan untuk proses diskusi, bahkan berdebat tapi bukan debat kusir ya, berdebat tapi lebih kepada debat adu argumen, kemudian juga bagaimana cara menyampaikan ide, gagasan, dan dikembangkan berdasarkan dari hasil bacaan dan juga diskusi-diskusi sebelumnya gitu ya. Nah, luar biasa. Tadi sudah ada spontanitas dalam menjawab dan ini saya kira perlu untuk ditiru ya oleh teman-teman yang lain. Kuncinya pengetahuan kita harus luas dan hal ini dapat dipelajari ya. Nah, jadi cuman tadi yang menjawab itu kurang menyebar ya, hanya Kevin, Rizaldi dan Tata, sedangkan rekan-rekan yang lainnya tidak memberikan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pun sebenarnya sudah cukup baik. Mengapa DPR jadi alat kekuasaan tadi dari Pak Ujan ya, misalnya. Kemudian juga kenapa kesadaran masyarakat Indonesia kok kesannya itu terlambat dalam mengawal demokrasi Soeharto sehingga Soeharto menjadi kebablasan ya selama berkuasa sampai 32 tahun. Kan itu pertanyaan-pertanyaan analisis sebenarnya yang dapat dijawab juga dengan analisis ya, dijawab dengan pengetahuan umum, dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. Jadi kesannya legislatif itu tidak berdaya gitu di bawah pemerintahan Orde Baru Soeharto. Ada pertanyaan bagus juga misalnya tentang NKK BKK, normalisasi kehidupan kampus Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Nah, ya jadi seperti itu. Kenapa DPR menjadi alat kekuasaan? Karena DPR di masa Orde Baru itu ya sebagian besar berasal dari alat kekuasaan Orde Baru, yaitu Golkar. Ya, sebagian besar anggota DPR yaitu dari Golkar dan juga utusan TNI Polri. Dulu kan ada praksi TNI Polri yang notabene TNI Polri itu ada Dwi Fungsi ABRI dan ABRI, Golkar dan serta birokrasi itu di bawah cekokan ataupun di bawah kekuasaan Pak Harto. Jadi apa yang disampaikan sebelum dirapatkan oleh DPR itu sudah disampaikan oleh Soeharto bahwa nanti hasilnya sudah seperti ini. Sehingga tadi dapat dikatakan bahwa
DPR itu hanya menjadi setempel saja. Memang benar. Di zaman Orde Baru, yang namanya DPR itu ya tidak berdaya dan mengikuti apa yang menjadi kemauan rejim Pak Harto. Dihegemoni gitulah bahasanya itu ya. Nah, kenapa juga masyarakat terlambat? Ya, itulah yang namanya kehebatan Pak Harto. Makanya kalau dalam bukunya itu apa namanya Bureaucratic Polity ya, Bureaucratic Polity-nya Richard Robertson dikatakan bahwa salah satu alat kekuasaan yang efektif bagi Pak Harto itu adalah mengkooptasi atau menghegemoni Golkar, birokrasi dan ini ya ABRI. Nah, jadi birokrasi itu tunduk setunduk-tunduknya terhadap Pak Harto karena sedikit saja tidak tunduk mungkin sudah dipecat ya atau sudah di karirnya itu sudah dibonsai gitulah karirnya. Nah, sehingga memang mau tidak mau harus tunduk kepada Pak Harto dan ABG itu ABRI, Golkar dan ABRI, birokrasi dan Golkar itu menjadi alat yang sangat efektif bagi Pak Harto untuk meninabobokan masyarakat Indonesia sehingga selama 32 tahun itu tidak sadar bahwa Pak Harto sudah melakukan hegemonisasi. Kaum intelektual itu dihegemoni, dikontrol sedemikian rupa melalui ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Itu para intelektual. Ya, petani itu dikontrol sedemikian rupa melalui HKTI. Para pegawai itu dikontrol sedemikian rupa melalui Korpri, ya. Nah, itu sudah dibikin semua. Kemudian buruh sedemikian rupa, ya, dikontrol. Nelayan melalui HNCI, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, dikontrol sedemikian rupa. Jadi hampir keseluruhan lapisan masyarakat dari kelas-kelas tertentu itu dibuat organisasinya oleh Pak Harto. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memantau kekuatan-kekuatan politik tersebut supaya tidak melakukan upaya-upaya perlawanan atau menentang rejim Pak Harto. Itu kehebatannya. Maka kemudian ini menjawab pertanyaan kenapa masyarakat itu sangat terlena, karena memang mereka-mereka yang menentang itu ya langsung, yang mengkritik aja dianggap subversif, ya, bahkan sampai diasingkan kemana gitu ya. Orang yang nggak jelas meninggalnya di mana. Misalnya dulu ada yang Marsinah ya, seorang buruh yang kritis terhadap rejim Soeharto. Sampai sekarang nasib Marsinah itu kan nggak jelas. Ada Udin misalnya dari harian Bernas. Nah, dari media Bernas yang kemudian kritis tulisannya terhadap Pak Harto, yang nggak jelas sampai sekarang Udin itu mati, apakah sudah meninggal, apakah seperti apa, diculik ya. Nah, itu seperti itu. Jadi memang tidak sedemokratis kondisi saat ini yang bebas. Itu ya, sehingga legislasi pun juga hanya menjadi tukang setempel dan tidak berfungsi. Yang terakhir adalah cara untuk mendominasi masyarakat itu, khususnya kekuatan mahasiswa, dengan mengeluarkan NKK-BKK, Normalisasi Kehidupan Kampus, Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Kenapa dinormalisasi? Jadi Anda harus paham sejarah gerakan mahasiswa. Ya, secara singkat bahwa dulu itu di mahasiswa itu, gerakan mahasiswa itu tidak ada yang disebut dengan organisasi intra maupun ekstra kampus. Tidak ada yang disebut organisasi ekstra kampus. Yang ada itu adalah organisasi kemahasiswaan aja. Sehingga dulu organisasi mahasiswa itu tidak terbatas di dalam kampus. Mereka banyak kemudian yang mengkritisi pemerintahan, mengkritisi masalah-masalah politik, ya. Nah, sehingga dulu aktivis-aktivis seperti Dahlan Ruwiharjo misalnya dari organisasi seperti HMI, ya, organisasi-organisasi yang sudah tua ya, Cipayung, PMII dan sebagainya. Jadi tidak ada istilah organisasi ekstra kampus. Dulu semua yang namanya organisasi mahasiswa itu ya bebas di kampus melakukan kritik terhadap pejabat-pejabat kampus, melakukan kritik terhadap pemerintahan. Jadi intinya melakukan tindakan-tindakan
ataupun kritik-kritik yang sifatnya dianggap politis itu tidak masalah. Nah, cuman di masa Orde Baru mulai menggeliat kekuatan mahasiswa ya, dengan masuknya adanya organisasi-organisasi yang berpolitik itu dianggap mengganggu. Bahkan puncaknya itu di 1974 terjadi peristiwa Malari yang merupakan yang merupakan demo besar-besaran pertama setelah bulan madunya gerakan mahasiswa dengan Orba. Jadi demo besar-besaran itu belum pernah terjadi sebelumnya di masa Orde Baru 1974. Gerakan disebut dengan Malapetaka Malari ya, Malapetaka 15 Januari. Nah, itu ketika datangnya Perdana Menteri Tanaka dari Jepang waktu itu. Jadi dipermalukan juga Bung Soeharto itu. Dan untuk membonsai kekuatan mahasiswa itulah kemudian ada asas tunggal Pancasila, organisasi-organisasi ormas juga harus berdasarkan asas tunggal Pancasila, dan gerakan mahasiswa dikebiri. Muncullah organisasi-organisasi hobi. Bagi mahasiswa yang ingin berorganisasi, silakan masuk dalam organisasi-organisasi hobi dan organisasi-organisasi yang sifatnya hanya soft skill. Adalah BEM, organisasi BEM, BLM, organisasi-organisasi hobi, UKM, unit kegiatan kemahasiswaan. Dan bagi mereka yang ingin berpolitik, silakan keluar dari kampus, membentuk organisasi-organisasi ekstra kampus. Ya, jadi organisasi-organisasi HMI, PMI, GMNI, GMKI, reformasinya muncul kayak kami gitulah, itu dianggap sebagai orang mahasiswa yang berpolitik. Dalam NKK-BKK itu tidak bolehkan mereka untuk berpolitik di kampus. Yang ada adalah organisasi-organisasi BEM, BLM, dan organisasi hobi yang itu pun dikontrol oleh rektorat. Rektorat dikontrol oleh menteri. Gitu. Jadi dikebiri sebenarnya. Maka sejak saat itulah NKK-BKK ada yang disebut dengan organisasi intrakampus yang terdiri dari organisasi soft skill, hobi, ya, dan organisasi yang sifatnya turunan dari kampus, BEM, BLM gitu. BEM, BLM tuh susah juga untuk benar-benar kritis karena dananya diberikan dari rektorat. Ya, walaupun kritis terbatas, berbeda dengan ketika masa sebelum NKK-BKK. Gerakan mahasiswa itu benar-benar punya taring itu karena memang tidak dibiayai oleh kampus, berpolitik juga keluar bebas. Mengkritik rejim sangat bebas gitu. Nah, setelah adanya NKK-BKK dapat dijerat melalui kode etik, dapat dijerat dengan peraturan-peraturan ya tertentu gitu. Jadi memang NKK-BKK itu dilakukan untuk dominasi rejim Soeharto terhadap kekuatan gerakan mahasiswa dan intelektual kampus gitu. Maksudnya seperti itu. Dan tadi sudah cukup dijelaskan oleh Kevin. Nah, demikian saya kira apa yang dapat saya sampaikan dalam proses diskusi ini, dan ini butuh pengetahuan. Saya pun kan menjawab pertanyaan Anda kayak NKK-BKK ini kan spontan. Tapi untuk bisa menjawab seperti saya seperti ini kan Anda harus pernah membaca dulu, kapan membacanya, dipakainya baru sekarang. Jadi butuh pengetahuan. Nggak mungkin Anda bisa menjawab panjang lebar, detail, analisis tajam kalau memang Anda tidak punya pengetahuan dari hasil membaca dan diskusi sebelumnya. Itu ya. Makanya kalangan intelektual tidak hanya dosen seperti Anda itu juga harus ada perbaikan untuk perluasan wacana ya, ilmu pengetahuan itu supaya kita siap pakai. Ya, siap pakai dalam setiap diskusi, apalagi diskusi ini di bidang kita tentang politik. Ya, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada kelompok 1 kelas C, luar biasa ya proses
penyampaiannya, dan tentunya dari hasil diskusi ini kita dapat pengetahuan ilmu baru, ya, ada informasi-informasi yang mungkin kita belum tahu sebelumnya. Dengan adanya presentasi ini dan juga jawaban-jawaban dari rekan-rekan tadi, ada informasi baru ataupun bahkan ada konsep baru, bahkan ada teori baru yang belum kita ketahui. Nah, ini berkah dalam proses presentasi, tidak hanya dari sekedar kita untuk mendapatkan nilai, tapi saya kira ini juga layak nilainya, ya, karena proses presentasinya baik, proses pembagian kerjanya pun baik. Kalau tidak ada laporan dari ketua kelompok, mereka yang tidak bekerja, saya yakin semuanya bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan proses diskusi ini kan direkam, jadi prosesnya dapat dipantau melalui rekaman, ya. Tentunya saya juga sampaikan terima kasih bagi yang sudah presentasi dan menjawab, dan juga yang bertanya. Dan yang belum dapat kesempatan untuk bertanya pun di lain kesempatan mungkin bisa ada waktu ataupun materi ataupun tema-tema yang ditanyakan gitu, ya, sesuai dengan tema yang disampaikan oleh presentator, dan disiapkan minggu depan untuk kelompok 2 dengan tema yang sudah ditentukan. Ya, demikian, dan dilihat juga di grup WA untuk absen sudah saya share, tinggal diisi oleh rekan-rekan sekalian. Terima kasih, ya, atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam proses diskusi ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan kelancaran dalam setiap aktivitas belajar dan aktivitas kita yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Bapak.